Makasih teman-teman sebelumnya udah hadir. Eh, Mungkin acara ini agak-agak di luar nalar ya, jam 11 malam. Cuman karena berhubung Selasa udah mulai ada yang wawancara, jadi kalau aku lihat sih perlu dibikin hal kayak gini biar teman-teman bisa lagi prepare lagi persiapan tes wawancaranya. Oke, sebelum aku masuk ke list pertanyaan yang udah dibikin teman-teman di Google Drive, aku coba bahas beberapa hal dulu terkait dengan persiapan wawancara. Yang pertama terkait dengan teknis. Eh, Terkait dengan teknis yang pertama, teman-teman pastikan lagi teman-teman sudah membaca aturan tes wawancara. Kemarin kayaknya udah ada yang share ya di grup terkait dengan panduan apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan itu teman-teman baca lagi, termasuk bagaimana baju yang digunakan. Karena belajar dari pengalaman yang lalu, ada yang ditanya sampai dengan apa sih makna batik, pola batik yang digunakan. Jadi sebisa mungkin kalau menurut aku gunakan pakaian yang mengurangi potensi untuk ditanyakan gitu. Kalaupun misalnya memang mau pakai batik, silahkan pakai batik yang biasa aja. Kalaupun misalnya mau pakai kemeja, silahkan pakai kemeja yang netral aja. Jangan sampai si pewawancaranya terdistrak dengan apa yang kita gunakan gitu. Kita sendiri nanti, aku yakin deh kalau misalnya sampai ke distrak ke hal tersebut, konten atau substansi yang udah kita susun, yang udah kita persiapkan mungkin bisa jadi blank. Yang kedua, teman-teman juga pastikan perangkat yang teman-teman gunakan itu sudah ready. Kalau misalnya selama persiapan sampai wawancara teman-teman menggunakan device yang berbeda, jaringan yang berbeda, atau mungkin earphone yang berbeda, aku sarankan ketika teman-teman ingin memulai, udah mendekati hari H, teman-teman menggunakan seluruh perangkat yang akan digunakan ketika hari H wawancara, termasuk posisi nanti teman-teman akan wawancara, device laptop yang akan digunakan. Kalau misalnya teman-teman memang memutuskan untuk memakai earphone atau headset, silahkan itu juga digunakan. Namun, kalau menurut aku ya, ketika teman-teman sudah nyaman atau sudah pas tanpa earphone atau tanpa headset, better sih nggak usah. Karena ada beberapa orang yang kalau misalnya pakai headset, dia harus megangin terus kan. Dan itu bisa mendistraksi pewawancaranya, eh, nggak baik sih kalau menurut aku gitu. Tapi kalau misalnya memang merasa teman-teman butuh untuk menggunakan earphone atau headset, silahkan digunakan dan pastikan perangkatnya berguna. Oke, yang ketiga, pastikan teman-teman aplikasi Zoom-nya bekerja. Kalau misalnya sekarang udah bisa join sih harusnya nanti ketika wawancara juga udah bisa digunakan. Nah, kalau yang selama ini ikut mock up, terus mock up-nya menggunakan MS Team, Google Meet, ataupun yang lainnya di luar Zoom, saran aku ketika mau wawancara real, pastikan teman-teman ada melakukan satu simulasi menggunakan aplikasi Zoom. Kenapa? Supaya teman-teman tahu kan kalau misalnya Zoom sama MS Team dan Google Meet untuk framing layarnya beda ya. Ketika teman-teman menggunakan Zoom Reel-nya, nanti teman-teman tahu nih, oh ini posisinya miring, oh ini posisinya mukanya mungkin terlalu depan, terlalu belakang, kepalanya kepotong. Itu lebih enak kalau misalnya teman-teman tahu dari aplikasi Zoom-nya langsung. Jadi yang belum pernah nyoba latihan wawancara pakai Zoom, saran aku silahkan menggunakan aplikasi Zoom minimal satu kali. Oke, kemudian terkait dengan kendala yang mungkin terjadi ketika tes wawancara, mulai dari sinyal hilang, laptop mati. Saran aku, teman-teman sudah menyiapkan eh, charger laptop, bahkan kalau perlu dicolok. Sehingga antisipasi kalau ternyata di tengah, kan kalau misalnya wawancara kita nggak mungkin sampai merhatiin baterai ya itu udah pasti tercolok. Maksudnya teman-teman nggak harus mikirin, oh nanti tiba-tiba baterainya mati pas diwawancara nggak enak banget gitu. Jadi udah langsung tercolok, udah ready. eh Kalau misalnya teman-teman pakai WiFi atau kalau pakai WiFi pastikan teman-teman ada backup dari handphone. Dan kalau misalnya teman-teman pakai handphone pastikan teman-teman pakai dual card supaya kalau kendala yang satu jaringan itu bermasalah bisa langsung switch ke jaringan yang lain seperti itu. Nah, eh yang berikutnya, pastikan lagi teman-teman jadwal wawancaranya sudah firm.
nanti ketika running tanggal 5 ada beberapa kemarin yang sempat berubah, cuma nanti di make sure lagi hari Senin atau hari Selasa. Teman-teman fix tanggalnya berapa, jamnya berapa, jangan sampai teman-teman kelewat gara-gara salah ngelihat tanggal atau salah ngelihat jam. Kalau perlu dibikin reminder di Google Calendar, di handphone. Karena teman-teman kalau misalnya alasannya adalah kelewat, itu nggak bisa ngulang sama sekali dari LPDP-nya. Ketika lewat ya udah batal gitu, udah gagal. Nah, yang terakhir terkait dengan teknis, gestur dan kontak mata. Kita hanya menggunakan sekotak ini, jadi pastikan kotak ini adalah gestur yang kita miliki. Teman-teman, bagaimana teman-teman melihat pewawancara ini kalau misalnya eye contact-nya juga nanti diperhatikan. Kalau misalnya teman-teman suka ngomong kayak aku nih yang tangannya bergerak-gerak, ini pewawancara pasti akan keganggu nih kalau misalnya kayak gini. Ketika itu tidak bisa dihindari, teman-teman bisa menggerakkan tangannya itu di level bawah dari kotak si kamera. Jadi teman-teman tetap bisa bergerak, tapi itu nggak masuk ke frame, jadi nggak mengganggu fokusnya si wawancara. Oke, itu terkait dengan persiapan teknis. Kemudian yang kedua terkait dengan wawancaranya sendiri. Kalau yang aku lihat dari beberapa sesi batch LPDP, untuk pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara itu bisa dibedakan menjadi tiga hal. Yang pertama itu terkait dengan tema besar. Tema besar wawancara dalam artian teman-teman punya benang merah antara permasalahan, kemudian gap kompetensi, dan rencana kontribusi. Ketika benang merahnya itu ada, itu akan enak gitu teman-teman menyampaikannya enak, pewawancara juga nerimanya enak. Contohnya kayak gini. Permasalahan yang aku angkat adalah terkait eh, adanya kebijakan di sektor migas di pekerjaan aku yang diinterpretasi berbeda oleh beberapa unit institusi. Itu ya, permasalahannya adalah itu. Dampaknya adalah adanya temuan BPK misal, seperti itu. Nah, dari masalah itu, aku akan memunculkan gap kompetensi. Contohnya apa? Gap kompetensi yang aku munculkan adalah aku lulusan D3 dan S1 akuntansi. Dari sisi akuntansi, permasalahan tersebut mungkin bisa selesai. Tapi ternyata permasalahan itu timbul bisa jadi karena memang formulasi kebijakannya yang salah. Atau bisa jadi tidak dibuat mitigasi ketika kebijakan tersebut dirilis atau diluncurkan. Nah, hal itu nggak bisa aku selesaikan dengan latar belakang pendidikan aku yang akuntansi tadi. Makanya solusinya adalah aku harus kuliah. Loh, kenapa kok nggak diklat aja? Kan ada tuh diklat terkait dengan pembuatan kebijakan. Oh, ternyata kalau misalnya di diklat, yang dipelajari itu hanya sisi arah ke legal draftingnya. Bukan bagaimana formulasi kebijakan itu dibentuk, bukan bagaimana si kebijakan itu nanti dimitigasi. Terus kalau misalnya ternyata diklat nggak jadi solusi, kenapa kok kuliah bisa solusi? Ternyata di kampus yang aku tuju, salah salah dua materi yang ditawarkan adalah formulasi kebijakan dan mitigasi dari penerbitan kebijakan. Jadi antara masalah yang tadi disebutkan, gap kompetensi yang tadi disampaikan, sama kenapa kok harus kuliah itu nyambung. Lalu nanti dibahas lagi. Rencana kontribusi yang ingin aku sampaikan adalah aku ingin membuat semacam forum grup diskusi sebelum aturan itu diharmonisasi sehingga interpretasi yang tadi disampaikan di awal sebagai permasalahan itu bisa dihindari. Gitu ya teman-teman. Itu contoh dari benang merah antara masalah gap kompetensi, alasan studi, dan rencana kontribusi. Aku contohkan dengan kasus aku. Silahkan nanti teman-teman maksudnya masukan atau modifikasi dengan kondisi teman-teman seperti apa. Dan kalau misalnya udah terlanjur nih di esai, udah terlanjur, teman-teman ternyata nggak menyampaikan si benang merah tadi, nggak apa-apa. Disampaikan nanti ketika proses wawancara. Jadi sifatnya adalah melengkapi apa yang telah teman-teman tulis di esai. Itu untuk untuk apa namanya, benang merah dari garis besar konten esai yang teman-teman buat. Kemudian dari sisi pertanyaan, pertanyaan itu bisa dibedakan menjadi tiga. Yang pertama itu pertanyaan terkait dengan personal, yang seputar CV yang udah teman-teman buat tuh mulai dari kelebihan sampai bagian bawah,
sebelum esai, itu nanti kemungkinan akan dikonfirmasi ketika si pewawancaranya merasa ada yang kurang pas atau ada yang kurang yakin. Yang kedua adalah terkait dengan kesiapan studi. Kesiapan studi bisa meliputi tentang bagaimana teman-teman memahami pilihan studi yang teman-teman pilih, bagaimana teman-teman memahami budaya pendidikan yang ada di kampus tujuan teman-teman pilih, atau bagaimana nanti teman-teman bisa survive di lokasi studi. Makanya kalau misalnya teman-teman yang pernah wawancara, biasanya suka ditanya tuh, kalau kamu di titik terendah, nanti kamu ngapain? Kaitannya nanti adalah, kan itu salah satu personal yang ditanya. Tapi kaitannya adalah teman-teman nanti akan ditanya, kalau misalnya ada masalah di kampus, teman-teman bisa survive nggak sih? Nah, dari situ adalah, apa namanya, benang merah antara si pertanyaan personal tadi dengan kondisi kesiapan studi tadi. Kemudian kendala studi tadi bisa jadi kendalanya dari internal, misalnya masalah keluarga atau ada permasalahan yang dianggap belum selesai terkait dengan masa lalu, atau ada kendala-kendala lain yang bersifat eksternal, misalnya dari pihak kampus kah, atau ada kemungkinan untuk bekerja, itu adalah kendala-kendala studi. Dan yang ketiga, pertanyaan yang ketiga itu terkait dengan nilai-nilai ataupun ke LPDP-an. Misalnya, aku ditanya kenapa kok milihnya LPDP padahal Kementerian Keuangan punya beasiswa sendiri, kayak gitu. Atau hal-hal lain terkait dengan nilai-nilai yang ada di LPDP, integritas dan lain-lain itu juga kemungkinan ditanyakan. Yang berikutnya, teman-teman pastikan memahami konsep STAR dan konsep SMART. Jadi kalau pertanyaan-pertanyaannya adalah pertanyaan masa lalu, pengalaman, eh, pengalaman membanggakan, pengalaman menyedihkan, dan lain-lain, pastikan teman-teman menggunakan konsep STAR dalam membuat argumennya, sehingga nanti nggak melebar. Konsep STAR teman-teman nanti bisa googling sendiri, konsep STAR itu seperti apa. Lalu untuk rencana kontribusi yang sifatnya adalah ke depan, sifatnya rencana, sifatnya adalah eh, yang akan dicapai, itu teman-teman silahkan gunakan konsep SMART. Itu juga silahkan teman-teman googling eh, bentuknya seperti apa. Oke, pembahasan dari aku ini cukup. Aku langsung masuk ke list pertanyaan yang ada di Google Drive yang pertama. Untuk alur wawancara, oke, untuk teman-teman eh, yang baru ikut seleksi LPDP di tahap ini, jadi alur wawancara itu secara garis besar teman-teman kan udah dibagi ya per kelompok 1 sampai dengan 60 misalnya. Jadi kalau misalnya dapat tanggal 5 jam 9, kelompok 1 sampai 60 itu akan bersiap di jam 7, 2 jam sebelumnya. Ketika jam 9 nanti semuanya mulai bareng untuk semua kelompok. Berarti ada sekitar 60 tim pewawancara. Oke, wawancara akan langsung dilangsungkan, cepat atau lambatnya tergantung dari prosesi wawancara masing-masing kelompok. Nanti kalau misalnya yang jadwal jam 9 sudah selesai, maka akan langsung masuk yang jadwal berikutnya. Ingat teman-teman, ini nggak ada notifikasi, siap-siap ya, gitu nggak ada. Jadi teman-teman akan benar-benar nunggu nih di waiting room. Terus ketika udah sesi sebelumnya udah selesai, teman-teman langsung akan masuk dan langsung berhadapan dengan si pewawancara. Makanya aku sarankan kalau misalnya teman-teman itu mau ke belakang atau mau meninggalkan si meja wawancara dalam proses menunggu, teman-teman bisa buat tulisan, misalnya di mana gitu ditempel yang bisa kebaca sama pewawancara kalau kita lagi nggak ada. Tapi kalau misalnya teman-teman sudah bisa standby, itu lebih baik. Disiapkan aja, teman-teman nanti akan langsung dihadapkan oleh pewawancara dan kita langsung kenalan atau mungkin langsung ditanyain alasan studi, kayak gitu. Itu ya. Nah, itu akan berlangsung terus sampai nanti jadwal wawancara itu habis di bulan Oktober. Untuk alur wawancara kurang lebihnya seperti itu. Nanti kalau misalnya ada yang kurang terjawab dari yang bertanya terkait dengan alur wawancara ini, bisa di raise hand setelah sesi eh, penjelasan ini selesai. Oke, yang kedua. Yang kedua, tips dan trik wawancara terlalu umum aku rasa ya untuk pertanyaannya. So far sih tadi beberapa udah aku jelaskan. Mungkin nanti untuk tips dan trik lainnya aku jelaskan sambil mengalir ke pertanyaan-pertanyaan lainnya. Yang ketiga,
tips menjawab pertanyaan yang bahasanya belum begitu kita kuasai. Oke. Eh, ada dua hal teman-teman yang harus teman-teman perhatikan. Yang pertama, yakinlah bahwa si pewawancara itu lebih paham dari kita untuk hal-hal yang kita tidak pahami. Jadi jangan coba kita ngotot atau jangan coba kita ngeles untuk sesuatu yang benar-benar kita nggak paham sama sekali. Tapi untuk sesuatu yang benar-benar kita udah melakukan riset, itu kita bisa bisa bertahan sampai titik di mana kondisi emang si pewawancaranya terus nyerang gitu ya. Dari situ kita bisa bilang, oh ya Pak, mungkin dari saya yang salah. Nanti akan saya coba cari lagi setelah wawancara ini selesai. Terus untuk menjawab tadi, kalau misalnya pertanyaannya kita benar-benar nggak ngerti nih. Baik Bapak atau Ibu, terima kasih untuk pertanyaannya. Namun mohon maaf, untuk materi tersebut saya belum menguasai. Setelah ini saya coba pahami lebih lanjut, saya coba cari lebih dalam dan lebih jauh. Terima kasih atas saran dan masukannya. Seperti itu cukup menurut aku. Jadi nggak usah, eh, ini bukan kita mencoba untuk mempertahankan argumen kita, tapi lebih ke bisa jadi itu si pewawancaranya juga mau ngetes kita paham nggak sih. Kalau misalnya kita nyoba nih, kita nggak tahu, terus kita nyoba jawab, itu kan akan menimbulkan pertanyaan lanjutan ya. Itu makin kelihatan gitu. Kita nggak paham terkait dengan materi yang ditanyakan. Jadi saran aku mending nggak usah menyerang, kita defense aja dengan cara seperti itu. Kita tetap humble, kita menyampaikan makasih buat pertanyaannya, kita mohon maaf karena kita tidak menguasai materi yang ditanyakan dan kita akan berusaha untuk mencari tahu lebih lanjut setelah wawancara itu selesai. Oke, contoh closing statement. Nah, teman-teman tidak semuanya diberikan kesempatan untuk memberikan closing statement. Kalau teman-teman merasa closing statement itu penting, dan misalnya ternyata ada beberapa hal yang tidak tersampaikan selama proses wawancara dan teman-teman butuh closing statement, bisa namanya closing statement colongan. Misal ya, misal ini pewawancara nggak ngasih kesempatan untuk closing statement. Pewawancara hanya memberikan pertanyaan. Mas Ishak, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Nah, jawaban aku ketika ingin memasukkan closing statement adalah, baik Bapak Ibu, untuk pertanyaan saya rasa tidak ada. Tapi jika diperkenankan, mohon izinkan saya menyampaikan closing statement. Tunggu dulu si pewawancaranya, apakah pewawancaranya memberikan izin atau tidak. Ketika pewawancaranya memberikan izin, masuk. eh, Closing statement yang seperti apa yang baik. Nah, menurut aku nih, versi aku, mungkin nanti ini kayaknya ada Ubay ataupun teman-teman Wordy lainnya nanti boleh kalau misalnya berkenan buat ngasih pandangan lain. Tapi kalau dari versi aku, untuk closing statement itu yang pertama, pastikan teman-teman membawa masalah teman-teman yang tadi teman-teman angkat. Kedua, personalisasi nilai-nilai kebaikan yang ada dan versi teman-teman. Maksudnya gini, kalau misalnya kita bilang kita rajin, kita giat, ya semua orang juga rajin dan semua orang juga giat gitu kan. Tapi ketika itu dipersonalisasi, kita bawa masa lalu kita bawa usia kita bawa pengalaman bekerja kita, itu akan menjadi personal, itu akan menjadi unik. Nah, itu. Lalu yang ketiga, ajak LPDP sebagai bagian dari eh, penyelesaian yang akan kita tawarkan. Contohnya kayak gini. eh, Terima kasih Bapak Ibu. Masalah yang tadi saya angkat akan semakin besar dan akan menjadi temuan-temuan BPK berulang ketika tidak segera saya selesaikan. Itu yang pertama ya, bawa masalah tadi. Yang kedua, bawa personalisasi. Saya berharap dengan pengalaman masa kecil, dari masa kecil saya yang menuntut saya untuk survive, yang menuntut saya untuk struggle dalam menjalani hidup, bisa membantu saya menjalani pendidikan yang ingin saya lakukan. Sehingga kekhawatiran LPDP terkait dengan awardee-nya yang kuliah selesai tidak tepat waktu itu akan berkurang. Dan saya yakin LPDP akan sangat bisa membantu saya menjadi bagian dari penyelesaian permasalahan yang tadi saya angkat. Itu simpelnya seperti itu. Nanti teman-teman bisa modifikasi sendiri. Jadi masalahnya kembali lagi diangkat, teman-teman yakinkan ke pewawancara bahwa masalah yang teman-teman angkat itu adalah urgent atau besar.
Ketika itu tidak segera diselesaikan dengan kita studi, itu akan menjadi sebuah bola salju yang semakin menggelinding besar dan semakin ya parah lah intinya seperti itu. Makanya teman-teman harus menyelesaikan permasalahan tersebut dengan studi. Seperti itu. Dan kenapa kok harus ya ini kan kita namanya kita lagi apa ya lagi ngerayu LPDP ya. Cuman ngerayunya ngerayu elegan gitu. Jadi sebisa mungkin kita ajak LPDP sebagai bagian dari rencana solusi yang ingin kita sampaikan. Seperti itu ya, teman-teman nanti bisa modifikasi dengan gaya teman-teman sendiri, nggak harus ngikutin gaya aku, cuman poin-poinnya tadi seperti yang aku sampaikan. Oke, tips menjawab pertanyaan ketika lagi ngeblank. Nah, aku dapat ini dari Lugis, kayaknya dari salah satu Wordy juga, Wordy sebelum aku. Jadi ketika ngeblank, ngeblank mungkin dan pasti akan terjadi di setiap wawancara. Ketika teman-teman ngeblank, ada tips yang mungkin bisa teman-teman gunakan, yaitu tip repetisi. Teman-teman bisa mengulang pertanyaan si pewawancara, tapi sambil mengulang tersebut, teman-teman sambil mikir, kira-kira jawaban dari pertanyaannya apa? Contoh nih, eh, baik Bapak, kalau saya boleh ulang, pertanyaan yang tadi Bapak sampaikan adalah pertanyaan terkait kenapa saya memilih S2 di UGM. Itu sambil mikir ya. Nanti insya Allah tuh ada aja yang nyangkut dari jawaban itu disampaikan seperti itu. Cuman untuk mengulur waktu, untuk ini untuk kita sambil mikir, kita bisa melakukan repetisi dari pertanyaan tersebut. Jadi si pewawancara juga nggak ngerasa nih orang lagi mikir nih, enggak. Tapi itu kan bentuknya konfirmasi. Kita mau memastikan bahwa pertanyaan si pewawancara itu sama dengan apa yang kita tanggap. Padahal kita lagi mikir apa sih jawaban yang bisa kita sampaikan dari pertanyaan si pewawancara itu. Itu. Eh, selanjutnya, tips menjawab ketika tidak bisa menjawab dalam bahasa Inggris. Honestly, aku nggak dapat pertanyaan dalam bahasa Inggris, tapi beberapa saran yang digunakan oleh teman-teman. Ketika teman-teman tidak bisa menyampaikan sebuah kata dalam bahasa Inggris, silahkan sampaikan kata tersebut dalam bahasa Indonesia. Oke. eh, untuk beberapa hal teknis yang mungkin teman-teman akan lebih paham dan lebih yakin itu tersampaikan dengan baik dalam bahasa Indonesia, silahkan gunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau misalnya teman-teman udah stuck banget, nggak bisa berkata-kata lagi nih dalam bahasa Inggris, teman-teman silahkan memohon izin, terlepas itu dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris, izinnya ketika diperkenankan oleh pewawancara, ya silakan untuk menggunakan bahasa Indonesia. Baru kita mulai menggunakan bahasa Indonesia. Tapi kalau misalnya si pewawancaranya kekeh nggak boleh menggunakan bahasa Indonesia, teman-teman tetap menggunakan bahasa Inggris walaupun terbata-bata. Akan ada di suatu titik si pewawancara itu mempersilahkan kita menggunakan bahasa Indonesia karena dia juga nggak mau tuh wasting time dengan melihat kita terbata-bata menggunakan bahasa Indonesia sementara proses wawancara akan tetap berlanjut gitu. Jadi eh, ikutin dulu apa yang diinginkan si pewawancara. Kalau misalnya si pewawancara udah ngasih tanda, baru kita change dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Seperti itu ya, teman-teman. Oke. Tips menjawab kekuatan dan kelemahan diri dengan elegan, tidak sombong, tidak rendah diri. Aku ambil contoh apa ya? Kelebihan. Kelebihan sama kekurangan lah ya. Kelebihan kelebihan aku misalnya aku bisa berbicara di depan umum dengan baik. Nah, supaya itu tidak terlihat kita flexing, pastikan teman-teman melibatkan organisasi atau melibatkan orang lain sebagai bagian dari keberhasilan teman-teman. Misalnya, karena aku memiliki kemampuan public speaking yang baik, akhirnya aku bisa memenangkan penghargaan. Nah, aku bilang, penghargaan ini tidak serta-merta karena kelebihan saya, tapi juga ada andil dari teman-teman saya, dari organisasi tempat saya bekerja, seperti itu. Atau yang kedua, dari sisi kelemahan. IP S1 aku rendah, teman-teman 3,2 something. Dan itu ditanya sama pewawancara. Mas Isa, kenapa IP S1-nya adalah 3,2? Ditanya kayak gitu kan sama pewawancara. Karena aku sudah mempersiapkan pertanyaan itu untuk ditanya,
Jadi ketika hal itu ditanya, aku malah jadi senang gitu. Jadi aku langsung jawab, ya mohon izin Bapak Ibu, mungkin IPS 1 saya tidak terlalu baik, tapi hal itu terjadi karena memang saya studi sambil bekerja. Sehingga pikiran saya akan terbagi, saya harus fokus di pekerjaan rutin saya, dan saya juga harus fokus di studi saya. Tapi saya bisa yakinkan kepada Bapak Ibu bahwa hal itu tidak akan terulang ketika saya S2. Kenapa? Karena ketika S2, status saya adalah tugas belajar. Ketika saya tugas belajar, maka fokus saya hanya ke pendidikan. Saya tidak harus memikirkan eh, terkait dengan permasalahan rutin yang ada di kantor. Oleh karena itu, saya yakin IP saya bisa lebih baik dari IP S1 saya. Itu contohnya ya. Jadi memutar balik dari kelemahan kita jadi kelebihan. Nah, si pewawancaranya nanya lagi, emang IP kamu sanggupnya berapa? Saya sanggup IP 3,5. Waktu itu aku jawabnya kayak gitu ya. Tapi si pewawancara nanya lagi, tapi Mas Isa kalau misalnya di S2 cum laude itu 3,75 loh, kata bapaknya kayak gitu. Oh baik Pak, saya yakin dengan hal itu karena kendala yang saya hadapi ketika S1 sudah tidak terjadi di S2. Gitu. Gitu ya teman-teman contohnya. Oke, selanjutnya cara menjual dengan humble. Eh, contohnya cara menjual dengan humble apa ya? Aku kalau aku ya karena aku langsung menulis apa yang ingin aku jual itu di esai. Jadi pembukaan proses wawancara aku adalah si pewawancaranya nih bilang, Mas Ishak hidupnya struggle ya, itu. Karena memang aku ingin memberikan bahwa aku pernah menjalani kehidupan yang struggle ketika aku hidup gitu ya. Dan si pewawancara kayaknya baca di paragraf-paragraf awal aku. Nah, kalau misalnya dibilang mau menjual, pastikan kita memang menjual apa yang pernah kita alami. Itu nanti kalau misalnya kita menjual apa yang pernah kita alami dan benar-benar terjadi sama kita, itu akan lebih natural. Itu akan lebih natural, itu akan enak gitu. Kita ngelihatnya si pewawancara pas kita nyampein itu kelihatan oh ini emang ini kejadian gitu di orang tersebut. Sama tadi, jangan lupa melibatkan orang-orang di sekitar, jangan lupa melibatkan organisasi atas keberhasilan kita. Atau contoh lainnya ketika menjual bentar-bentar. Oh ya, ini kita ingin memberitahukan ke pewawancara bahwa kita pernah melakukan sebuah kegiatan yang itu bermanfaat bagi banyak orang. Kayak gitu ya. Contohnya aku misalnya aku pernah ikut di kegiatan Kemenq mengajar, yaitu pegawai-pegawai Kemenq turun ke sekolah-sekolah yang ada di pelosok ataupun ada di daerah, lalu kami mengajar di situ selama 1 hari. Nah, kalau misalnya teman-teman flexing, maka teman-teman akan berfokusnya kepada diri teman-teman sendiri. Apa yang saya sampaikan, bagaimana persiapan saya waktu mengajar, seperti itu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman ingin, LPDP itu kan suka banget melihat Wordy yang memang dia memberikan dampak banyak atau besar kepada masyarakat. Jadi kalau misalnya kita mengedepankan hal itu akan sangat dinilai lebih baik oleh pewawancara. Contohnya adalah, oh ya Pak, ketika mengajar, saya mengajar anak SD di lingkungan mana gitu kan. Saya juga melibatkan gurunya untuk turut serta dan alhamdulillah feedback dari gurunya mengapresiasi apa yang telah kami lakukan. Anak-anaknya juga senang setidaknya mereka paham apa sih tugas Kementerian Keuangan itu dan mereka beberapa orang bercita-cita untuk menjadi pegawai Kementerian Keuangan. Misalnya seperti itu. Jadi teman-teman memperlihatkan dampak dari apa yang teman-teman lakukan, bukan apa yang teman-teman lakukannya. Seperti itu ya. Oke, masih banyak ini pertanyaannya. Cara menutupi kekurangan di esai. Nah, esai ini kan udah terlanjur submit ya. Maksudnya nggak akan bisa kita ubah. Yang bisa adalah kita poles. Kalaupun misalnya memang mau, sifatnya adalah tidak bertentangan dengan apa yang ada di esai. Jadi jangan sampai teman-teman di esai bilangnya A, lalu ketika wawancara teman-teman bilangnya Z. Jangan. Itu akan sangat terlihat perbedaan. Tapi coba teman-teman sampaikan juga A, lalu teman-teman tambahkan B ketika di esainya. Contoh itu ketika aku bilang rencana kontribusi. Jadi di rencana kontribusi jangka panjang aku itu tidak terlalu membahas teknis terkait dengan tadi, FGD tadi.
Nah, aku sampaikan bahwa aku akan melakukan FGD, terus si pewawancaranya nanya, loh, bukannya sebelum kebijakan itu terbit sudah dilakukan harmonisasi? Itu nggak ada tuh di esai aku bahasan terkait dengan itu. Lalu aku bilang, ya Pak, bentuk ini adalah sebagai bentuk preventif yang bisa menjadi bahan sebelum harmonisasi dilakukan. Jadi sebelum masuk ke fase harmonisasi, saya akan mengumpulkan beberapa pihak, baik akademisi ataupun praktisi, lalu saya akan memflorkan rencana peraturannya, lalu dari pihak akademisi dan praktisi akan memberikan masukan. Kira-kira mana yang baik, mana yang kurang, mana yang harus dipertahankan, mana yang harus dieliminir. Sehingga ketika nanti proses harmonisasi itu dilakukan, sudah menjadi sebuah kebijakan utuh yang sudah melalui proses saran masukan dari pihak-pihak terkait. Itu. Jadi teman-teman bisa nambahin apa yang telah disampaikan di esai tapi tidak menyimpang jauh dari yang sudah disampaikan. Itu ya. Oke, selanjutnya terkait promotor, apakah wajib dan bagaimana cara mendapatkan promotor? Kalau untuk S3, S3 kayaknya sih nggak wajib ya. Cuman kalau misalnya teman-teman wajib, kalau teman-teman sudah punya, itu akan menjadi concern dari LPDP. Kenapa? Teman-teman, LPDP itu sangat aware, sangat concern dengan awardee yang dapat kampus, yang kuliah tepat waktu. Jadi kalau misalnya ada kendala terkait dengan ketidakdapatan kampus nih, nggak dapat LOA, itu akan jadi perhatian banget sama LPDP. Karena LPDP takut ketika sudah diterima, ternyata LOA-nya nggak dapat. Ternyata kampusnya nggak dapat, itu akan jadi masalah lain. Makanya kalau misalnya teman-teman bisa meyakinkan kalau teman-teman sudah punya promotor, minimal teman-teman menghubungi si calon promotornya, terlepas itu dijawab atau enggak, itu urusan yang berbeda. Seenggaknya kita udah bisa ngasih lihat apa sih effort yang bisa kita lakukan untuk mendapat promotor atau calon dosen pembimbing. Kayak gitu ya. Aku ketika kemarin ditanya untuk calon dosen pembimbingnya udah dapat belum? Karena udah disiapkan, aku udah menghubungi dua orang profesor di kampus aku, dan dua-duanya tidak dibalas. Cuman yang jadi perhatian aku adalah ya yang penting aku udah berusaha untuk menuju ke sana gitu. Dan sama pewawancara pun ketika aku bilang, kan aku cuman bilang gini ya, aku bilangnya, ya Pak, saya sudah menghubungi dua profesor yang ada di kampus tujuan saya. Titik. Aku nggak bilang tuh kalau aku nggak dibales. Nah, si pewawancara akhirnya feedbacknya kayak gini. Oh, berarti kalau untuk rencana studinya sudah matang lah ya Mas Isak. Karena aku bilang dosen pembimbingnya udah ada walaupun aku belum dibales. Dan itu aku nggak bilang. Sama lokasi penelitian juga udah aku sampaikan ketika proses wawancara. Seperti itu. Jadi menurut aku ketika kita sudah mempunyai promotor atau calon dosen pembimbing itu sebuah nilai plus sih dari sudut pandang LPDP karena bisa menghilangkan kekhawatiran tadi kalau si awardee-nya itu akan kuliah dengan tepat waktu gitu ya. Oke, memperkenalkan diri dengan baik dapat membuat tertarik atau menjual. eh ini kalau kasus aku tadi, ini kan adanya di esai ya. Jadi langsung memang dari si pewawancaranya yang langsung ngomong kalau mereka udah membaca esai aku dan mereka tertarik dengan itu dengan kata-kata, wah Mas Isak hidupnya struggle ya, kayak gitu. Cuman buat teman-teman yang mungkin nggak menjelaskan latar belakang kehidupannya di esai, tips untuk eh, memperkenalkan diri secara singkat tapi tepat dan padat. Yang pertama, teman-teman jelaskan teman-teman pekerjaannya apa dan jelaskan juga secara singkat si pekerjaan itu ngapain. Kemudian teman-teman sampaikan kalau misalnya teman-teman mau memunculkan gap kompetensi, teman-teman bisa bilang latar belakang pendidikan kayak aku tadi, aku akan bilang D3 sama S1 aku akuntansi. Lalu teman-teman juga bilang teman-teman akan melanjutkan studi di mana, prodi apa, dan di akhir jangan lupa dengan bantuan beasiswa dari LPDP. Gitu ya. Jadi itu udah menurut aku sih itu udah mencakup beberapa poin penting yang memang seharusnya disampaikan ketika perkenalan. Toh kalau misalnya lebih-lebih lainnya kan udah ada di CV ya. Jadi teman-teman bisa
merangkum itu menjadi sebuah pengenalan singkat, tapi bisa tersampaikan teman-teman latar belakangnya apa, pekerjaan existingnya apa, tujuannya kemana, dan didanai oleh LPDP gitu. Ntar aku baca chat dulu. Kalau misalnya di esai kita tidak memberikan informasi mengenai kegiatan kita yang tidak berdampak bagi orang banyak, seperti Kemenq mengajar atau kegiatan lain gimana? Ini pastikan dulu di CV teman-teman untuk kegiatan kegiatan atau organisasi yang diikuti ada peran di mana teman-teman menjadi seorang leader. Itu ya. Jadi pilihannya kalau misalnya nggak berdampak, sisi leadershipnya yang kita angkat. Tapi kalau misalnya ternyata dua-duanya nggak ada, teman-teman coba deh pikirin lagi, kira-kira ada nggak sih peran teman-teman, entah itu misalnya di kantor kecil aja, kecil banget, atau misalnya di kegiatan masyarakat, RT, RW, kayak gitu ya, atau Karang Taruna kalau misalnya ada. Ketika itu bisa kita angkat dan itu belum disampaikan di CV, angkatlah ketika teman-teman wawancara. Seperti itu. Kalau misalnya nanti untuk justifikasinya pewawancara nanya, loh kok nggak ada di CV, bilang aja teman-teman memang belum memasukkan hal tersebut. Tapi teman-teman bisa menyampaikan detail kegiatannya, peran teman-temannya apa, terus hasil yang didapat dari peran teman-teman itu apa, itu disampaikan ketika proses wawancara. Oke, meskipun, nggak apa-apa, meskipun aku kemarin ditanyain itu adalah peran aku sebagai ketua divisi di buku angkatan tahun 2008. Itu ditanya, dan aku bisa menjelaskan hal tersebut. Jadi kan itu kalau misalnya kita bisa menjelaskannya dengan baik, itu kan tanda bahwa memang hal itu kita yang lakukan sendiri ya. Bukan di karang-karang, bukan di reka-reka. Seperti itu. Dan itu diterima sama si pewawancaranya. Oke, bentar ya. Aku balik dulu ke sini, nanti baru aku balik ke chat. Bagaimana menyampaikan nilai-nilai LPDP dalam wawancara cara elegan? Nah ini, teman-teman kan pasti sudah paham ya. Kalau misalnya yang belum paham, coba cari nilai-nilai LPDP itu apa, mulai dari integritas, terus profesionalisme, sinergi, pelayanan, kesempurnaan, kayak gitu ya. Nah, gimana sih masukin nilai-nilai itu tanpa kita bilang, aku punya loh nilai integritas, aku punya loh nilai profesionalisme, gitu enggak. Tapi coba teman-teman perhatikan, sebenarnya profesionalisme itu apa? Profesionalisme salah satunya adalah melakukan perbaikan terus-menerus sampai mendapatkan hasil optimal. Itu profesionalisme, kalau yang nggak salah ya. Nah, itu teman-teman bisa ceritakan bagaimana, misalnya nih contoh, aku adalah orang yang masuk, sorry, aku adalah orang yang mengikuti seleksi LPDP selama 4 kali dan belum pernah lulus, misalnya. Lalu ketika ditanya terkait nilai-nilai, Bapak Ibu, saya bisa menerapkan nilai-nilai LPDP terkait dengan profesionalisme dalam diri saya, dan itu bisa dilihat dari bagaimana saya persisten dalam melakukan perbaikan dan perubahan ketika prosesi seleksi LPDP, di mana itu selaras dengan nilai profesionalisme yang senantiasa memberikan perbaikan, itu pun saya lakukan dalam persiapan seleksi LPDP kali ini. Itu contohnya. Nanti teman-teman bisa masuk ke integritas. Integritas itu kan berkata benar, jujur, sesuai dengan hati nurani, kayak gitu-gitu ya. Nanti teman-teman coba deh lihat di webnya LPDP, itu ada makna dari setiap nilai. Coba itu teman-teman tarik ke diri teman-teman. Apa yang teman-teman refleksikan sesuai dengan hal-hal tersebut, atau apa kejadian-kejadian yang bisa merepresentasikan dari nilai-nilai tersebut. Pasti ada. Oke. Bagaimana cara counter kalau semisal ditanya kontribusi kita tidak perlu kompetensi S2, padahal sudah kita jelaskan mengenai isu dan juga solusinya dalam esai. Aku kalau misalnya mock up nih, aku tanya nih, orang yang apalagi yang modelnya linear, maksudnya kayak sebelumnya adalah akuntansi, terus S2-nya juga akuntansi. Itu pasti aku tanya, emang butuh ya maksudnya untuk S2, kayak gitu. Yang kedua, eh, oke, yang kedua, kalau misalnya teman-teman, kayak misalnya gini, teman-teman menyampaikan masalah di kantor bahwa teman-teman tidak mencapai target. Teman-teman bisa mencapai 95% doang misalnya ya, berarti kan kurang 5%.
Nah, ketika teman-teman bilang seperti itu, terus teman-teman menyarankan S2 sebagai solusi dari permasalahannya, aku akan tanya, loh berarti dari tidak S2 aja teman-teman bisa, Anda atau saudara ya, bisa memberikan 95%. Ngapain S2 kalau buat ngejar 5%? Nah itu, kalau itu yang aku lihat adalah konstruksi dari permasalahannya itu kurang kurang kuat untuk lanjut ke S2. Oke, eh misalnya kita dicecer ini nggak cocok nih buat S2. Coba teman-teman masuk dari mata kuliah yang ditawarkan di prodi kita, dan itu kita nggak pernah dapat selama kuliah ataupun selama bekerja. Kalau misalnya materi itu ditawarkan kayak aku tadi ya, kayak aku tadi misalnya, kan aku bilang permasalahan yang aku alami adalah terkait dengan interpretasi yang berbeda dari sebuah kebijakan yang diterbitkan. Lalu pewawancaranya nanya, oh kalau itu mah nggak usah S2, itu bisa kok lewat diklat, diklat penyusunan kebijakan. Gitu misalnya ya. Terus aku bilang, mohon izin Bapak Ibu, untuk diklat tersebut, yang saya pahami, diklat tersebut lebih mengarah ke legal drafting. Bagaimana sebuah kebijakan itu disusun secara legal formalnya, susunannya, pasal per pasalnya, seperti itu. Bukan bagaimana substansi dari kebijakan itu diterbitkan. Seperti itu ya. Jadi dikaitin sama si mata kuliah yang ditawarkan di prodi. Nah, tapi ketika misalnya ini membahas terkait dengan bagaimana kebijakan itu dirumuskan, bagaimana teori dari sebuah kebijakan publik, itu tidak bisa saya dapatkan di diklat dan memang tidak ada. Tapi itu ditawarkan di prodi S2 Manajemen dan Kebijakan Publik di Universitas Gajah Mada. Kayak gitu mungkin ya Mas Irfan, untuk counternya. Ya, lanjut, Mas Hadi. Kalau ditanya kenapa harus LPDP, kenapa kok nggak beasiswa lain? Nah, itu cara jawabnya apakah harus bersikukuh untuk LPDP gitu kah? Intinya gini, Mas. Kalau misalnya kita mau, kita akan bersikukuh kalau kita akan LPDP. Cuman ya nggak ngoyo-ngoyo banget, maksudnya nggak kelihatan banget loh kita benar-benar pengen LPDP-nya. Kayak tadi ya, kita akan sampaikan itu dengan elegan. Contohnya nih, Kemenku itu kan punya beasiswa sendiri, ministerial apa mins lah istilahnya ya. Nah, ketika ditanya, loh Mas Isa kenapa kok nggak ikut beasiswa internal Kemenq? Itu. Aku akan bilang, Bapak Ibu, beasiswa Kemenq itu diperuntukkan untuk pegawai internal Kemenq. Sementara isu yang akan saya angkat itu adalah isu lintas instansi, di mana interpretasi yang berbeda itu berasal dari instansi yang berbeda. Kalau misalnya saya mengikuti beasiswa internal Kemenq, maka framing atau mindset yang akan saya dapatkan hanyalah mindset atau framing internal dari sisi Kementerian Keuangan. Tapi ketika saya kuliah di S2 Manajemen dan Kebijakan Publik UGM, saya akan mendapatkan sudut pandang dari lintas instansi, bahkan mungkin lintas apa namanya, lintas kegiatan atau latar belakang ya, karena kan ada yang swasta, ada yang dari LSM, ada yang dari NGO kayak gitu-gitu ya. Dari situ saya bisa mendapatkan sudut pandang yang lebih luas terkait dengan sebuah kebijakan yang ingin diluncurkan, kayak gitu. Jadi eh, itu contohnya bagaimana kita mengcounter ketika kita ditanya. Nah, itu dibantu sama Bang Ubay. Ya, sama, hampir sama sih, kurang lebihnya hampir sama ya. Kata Ubay, S2 itu lebih membuka wawasan karena sudah masuk ke dunia akademisi, tidak ada lagi sekat pekerjaan dan lain-lain. Akan banyak studi kasus di dunia, tidak cuma case di Indonesia, jadi memang perlu kembali ke dunia akademisi untuk lebih membuka wawasan kita. Jadi seperti itu, Mas. Oh, ini Mas Irfan ya. Oke, kalau yang tadi pertanyaan Mas Abdul Hadi, contohnya kayak tadi, bahwa dengan kita mengikuti, jadi cari dulu kelebihan yang bisa didapat dari LPDP. Misalnya, jangan bahas yang personal tapi ya. Kalau contoh yang personal kayak gini, iya karena di LPDP living allowance-nya besar. No, jangan bahas kayak gitu. Itu fokus ke egosentris dan itu aku sarankan untuk dihindari. Fokus kepada hal-hal yang memang bisa memberikan kontribusi ke
rencana kontribusi kita ke organisasi kita, ke Indonesia, gitu. Bisa jadi dengan ketika masuk ke LPDP kita mendapatkan jaringan, lalu disampaikan jaringan itu bisa bermanfaat ke depannya untuk kita apa. Jangan hanya berhenti di kita bisa mendapatkan jaringan melalui mata Garuda, misalnya seperti itu. Ya terus kalau misalnya kamu dapat jaringan, fungsinya apa jaringan tersebut? Itu harus dijelaskan juga, Mas Adi. Oke ya. Sebelum aku ke Mas Saipul, aku baca lagi yang di Google Drive. Contoh jawaban concise beserta tips cara menyiapkan poin jawabannya. Nah, teman-teman kan tadi udah dikasih tahu kalau teman-teman membuat konsep apa STAR dan SMART ya. Itu sebenarnya udah concise banget tuh. Dari pewawancara tuh udah bisa nangkap kejadian masa lalunya kayak gimana, tugas kita apa, action kita apa, hasilnya seperti apa. Itu udah concise banget. Jadi kalau misalnya teman-teman udah mempersiapkan ketika ada pertanyaan masa lalu jawabannya dengan menggunakan konsep STAR, itu adalah konsep yang paling bisa straight to the point jawaban kita tuh pengennya apa. Seperti itu. Jadi nggak bertele-tele, nggak ke A, B, C, D, E, F, dan seterusnya. Terus tipsnya nih, tipsnya lagi adalah coba teman-teman, ini kan teman-teman drafting jawaban atas setiap pertanyaan. Bukan bukan dalam artian teman-teman nanti menghafal, tidak. Tapi ketika teman-teman sudah mendrafting jawaban dari pertanyaan yang akan dimunculkan, teman-teman sudah bisa menandakan, oh ini poin-poin penting ketika pertanyaan A itu diluncurkan, poin-poin penting yang harus dicapai itu adalah A, B, C, dan D. Ketika poin-poin itu sudah tersampaikan, cukup, nggak usah diperpanjang. Kayak gitu. Misalnya kalau ditanya kenapa kok ambil prodi kayak aku ya, kenapa kok ambil prodi Magister Manajemen dan Kebijakan Publik? Maka poin-poin yang harus disampaikan adalah yang pertama, gap kompetensi yang aku miliki. Yang kedua adalah mata kuliah yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, adanya tools yang tidak ada di kampus lain dan ini ditawarkan oleh S2 Manajemen dan Kebijakan Publik UGM. Tiga poin itu, ketika tiga poin itu tersampaikan sudah cukup. Itu sudah menjawab apa pertanyaan yang ingin disampaikan. Oke, balik ke chat tadi, Mas. Oh, Mas Saiful. Mas, ada tips cara hubungi Dosbi nggak? Apakah cukup buat kata-kata di email atau buat surat yang ditanda tangan dan apa harus menyertakan rencana penelitian? Ini nih pengalaman banget dari kasus yang aku ambil. Jadi aku tuh langsung menyatakan bahwa Bapak Ibu, saya mendapatkan nomor Bapak Ibu dari webnya UGM. Saya ingin perkenalan ya, perkenalkan nama saya Ishak, bla 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 bla. Saya ingin mengambil penelitian ini ketika nanti studi di UGM dan sekarang saya masih proses seleksi LPDP. Itu yang kurang dari yang aku terapkan adalah kurangnya engagement yang aku bentuk antara aku dengan si calon dosen pembimbing. Engagement yang seperti apa? Calon dosen pembimbing itu sangat suka ketika karyanya disentuh. Jadi, kalau misalnya memang teman-teman mau menghubungi dosen pembimbing, pastikan teman-teman sudah membaca buku atau jurnal yang diterbitkan oleh beliau. Mulailah dengan buku atau jurnal yang dibahas. Contohnya, selamat siang Bapak, berdasarkan jurnal atau buku yang saya baca, yang Bapak terbitkan, ada poin-poin yang menarik perhatian saya dan ternyata selaras dengan rencana penelitian yang ingin saya sampaikan. Ingin saya teliti. Lalu sampaikan tuh poin-poinnya apa, terus rencana penelitian yang ingin teman-teman sampaikan apa. Di bawah baru teman-teman bilang, berdasarkan hal tersebut, saya berkeinginan untuk menjadikan Bapak sebagai dosen pembimbing saya jika Bapak berkenan. Udah, cukup kayak gitu. Kalau kemarin aku karena nggak memulai dengan si produk dari si calon dosen pembimbing, akhirnya engagementnya kurang dapat. Mungkin dia juga merasa ini orang emang udah baca karya-karya gua, enggak kan? Mungkin kayak gitu pikirannya jadi nggak dibales. Nah, coba teman-teman terapkan dengan engagement terlebih dahulu terkait dengan produk ataupun buku ataupun tulisan yang diterbitkan atau yang ditulis oleh calon dosen pembimbing tersebut. Oke, Kak, izin bertanya, bagaimana meyakinkan pewawancara karena pilihan satu universitasnya bukan universitas favorit, namun universitas yang dekat dengan home base. Oke, aku jujur ya,
milih UGM karena UGM paling dekat dengan Pekalongan, cukup 3 jam. Karena kebijakan publik, manajemen dan kebijakan publik yang ada di LPDP itu cuma 4, satu di UI, UGM, Unhas, sama satu lagi di UNER. Yang paling dekat itu adalah UGM, makanya aku pilih UGM. Cuman itu tidak aku sampaikan di proses wawancara. Yang aku kedepankan adalah memang aku sudah membandingkan dari keempat prodi yang ditawarkan di 4 kampus berbeda itu. Nah, contohnya nih ya, aku ambil contoh dari kasusku. Kenapa kok nggak ambil UI? Padahal kalau dari kantor deket, itu yang paling dekat ya, UI. Oh, ternyata di UI fokusnya hanya ke ekonomi. Sementara kalau dari kasus yang aku angkat, dia kasusnya itu adalah kebijakan secara umum. Jadi kalau misalnya pilih UI itu nggak tepat. Oke, yang kedua, kenapa kok nggak milih UNER atau UNHAS? Ternyata di UNER sama di UNHAS itu hanya kebijakan publik, tidak ada manajemennya. Sementara permasalahan yang aku tadi angkat membutuhkan membutuhkan peran manajerial, membutuhkan peran manajemen dari sebuah kebijakan. Berarti memang yang paling pas adalah dari UGM-nya. Lalu aku sampaikan bahwa di UGM prodi yang ditawarkan itu juga dibutuhkan oleh permasalahan yang tadi aku angkat. Lalu ada tools yang berbeda dari UGM yang memang tidak ada di tempat lain. Jadi mungkin Karima coba dipilih lagi. Kira-kira Karima udah kulit ini semua opsi yang ada di beberapa kampus. Karima udah lihat masing-masing. Lalu fokuslah ke kelebihan kampus yang Karima tuju. Jangan pernah mengedepankan alasan personal dalam menjawab pertanyaan kenapa kok pilihnya kampus itu, kenapa kok di lokasinya di situ. Kalaupun mau, itu bisa disampaikan di layer keempat atau kelima. Yang pertama, kedua, dan ketiga, sampaikan alasan profesional. Dan teman-teman tolong jangan mengedepankan ranking. Aku selalu tekankan ya, karena kalau misalnya teman-teman pakainya itu ranking, itu lemah banget. Ketika teman-teman bilang, oh iya karena di sini rankingnya sekian. Ranking itu kan pasti ada dari 1 sampai ke sekian kan. Ketika kampus yang teman-teman pilih itu adalah bukan ranking pertama, maka itu akan sangat mudah di-challenge. Ya udah kalau gitu kenapa kamu nggak pilih ranking 1? Kenapa kok kamu pilihnya kampus ini gitu? Jadi kalau menurut aku ranking itu lemah banget, walaupun aku masukin itu di esai, cuman saran aku jangan. Carilah hal-hal lain yang lebih unik, lebih kuat, dan itu tidak bisa di-tackle oleh pewawancara. Contohnya ya, kita fokus sama si profesor yang ada di situ, dan dia hanya ngajar di situ. Kalau misalnya ketika ditanya, loh kenapa kok nggak kampus lain ya? Karena profesornya ngajarnya cuma di situ, nggak di kampus lain, itu ya. Atau misalnya kayak aku, kenapa kok di MKP UGM? Ya karena di MKP UGM ada tools yang namanya Studio MKP, di mana itu kita akan dimonitor dari awal penyusunan proposal tesis sampai selesai. Dan itu nggak ada di kampus lain, kayak gitu. Jadi memang harus fokusnya sama kelebihan yang ada di kampus kita tuju, jangan mengedepankan alasan personal, dan jangan fokus di kampus atau prodi pilihan lain, gitu ya. Oke, balik lagi ke ke drive-nya. Bagaimana menjawab pertanyaan jika jurusan prodi tidak linear? Ini sebenarnya menurut aku paling menarik. eh Paling menarik kenapa? Karena sebenarnya ini adalah ladang kita untuk berjualan, untuk khususnya untuk teman-teman yang tidak linear ya. Karena aku yakin deh, teman-teman yang ambilnya tidak linear itu mungkin eh, alasannya memang ada preferensi personal. Karena aku pengennya di sini gitu ya. Cuman kalau untuk kita yang sudah bekerja, mungkin ada teman-teman reguler juga. Tapi kalau untuk kita yang sudah bekerja, kita kan pasti akan memilih prodi itu sesuai dengan yang dibutuhkan oleh organisasi. Jadi memang akan lebih pas kalau kita bilang ya ini adalah prodi yang dibutuhkan organisasi. Justifikasinya apa? Ini loh contohnya bahwa permasalahan yang kita hadapi ini membutuhkan spesifikasi sesuai dengan prodi yang akan kita tuju, bukan sesuai dengan latar belakang pendidikan yang pernah kita ambil. Itu. Yang kedua, teman-teman bisa memunculkan Human Capital Development Program di masing-masing unit atau HCDP ya. Sampaikan bahwa ini di HCDP bilang kalau butuh lulusan kebijakan publik sekian orang. Sementara existingnya dari sekian ribu pegawai yang memiliki latar belakang kebijakan publik itu hanya sekian.
berarti hanya sekian persen. Berarti memang prodi ini masih sangat amat dibutuhkan walaupun tidak linear dengan latar belakang pendidikan saya. Gitu. Di kampus aku ada yang dari matematika akhirnya larinya ke ilmu komunikasi, dia dari reguler. Cuman kayaknya beliau sudah bekerja di yang memang bidangnya adalah ilmu komunikasi. Jadi ya tidak masalah gitu, tidak linear. Yang penting kita memiliki justifikasi kenapa kok kita akhirnya memilih tidak linear itu. Bukan karena aku pengennya masuknya kebijakan publik enggak gitu. Tapi memang ini adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh organisasi, sesuatu yang dibutuhkan untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang tadi diangkat. Oke, bentar. Oh ya, ini yang disampaikan Kak Monik ya, selain dengan penjelasan aku tadi, pertanyaan Kak Irma terkait dengan pemilihan prodi, kenapa kok akhirnya milihnya itu ya? Ini bisa diterapkan juga kenapa untuk yang DN, kenapa kok ngambil di luar negeri misalnya kayak gitu ya? Jawabannya bisa dengan apa yang disampaikan oleh Kak Monik. Untuk mempermudah proses pengambilan data ketika tesis. Contoh, bentar-bentar, aku minum dulu. Haus. Nah, gini teman-teman. Misalnya ditanya ya, Mas Isa kok nggak ngambil kebijakan publiknya di luar negeri, kenapa kok harus di dalam negeri? Aku akan bilang, Bapak, Ibu, permasalahan yang saya hadapi ini adalah permasalahan unik yang ada di Indonesia. Ketika saya mengambil di luar negeri, mungkin sudut pandang yang didapatkan memang akan lebih besar. Tetapi akan butuh waktu penyesuaian untuk mengimplementasikan ilmu yang saya dapat di luar negeri ke dalam negeri. Tapi ketika saya di dalam negeri, maka itu akan lebih relevan karena dosen-dosen pengajar dan dosen-dosen pembimbingnya juga paham terkait dengan permasalahan yang dihadapi di Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak dan Ibu, kalau misalnya saya di luar negeri, sementara untuk proses tesis nanti, misalnya nih, ternyata di sana juga ada tesis. Data yang saya butuhkan adalah di tempat kerja saya, yang mana itu adalah di Jakarta, itu akan sangat akan sangat membuat kendala gitu, harus bolak-balik atau harus berkirim pesan dari luar negeri ke Jakarta. Tapi kalau misalnya saya di Indonesia, sama-sama di Indonesia, untuk memperoleh data saya bisa langsung datang ke lokasi. Sehingga data yang saya butuhkan akan lebih mudah, akan lebih terjamin didapatnya. Seperti itu. Ya benar, Kamonik bisa digunakan untuk pertanyaan yang Kak Irma tadi. Nah, pertanyaan Mas Yuda udah aku jawab sekalian ya tadi. Kenapa kok di dalam negeri, kenapa kok tidak di luar negeri? Khusus yang di dalam negeri, apalagi yang sudah bekerja, pastikan permasalahan yang akan diangkat itu adalah permasalahan unik banget yang ada di masing-masing instansinya. Itu kan butuh proses penyelesaian cepat. Kalau misalnya di luar negeri butuh waktu, jadinya nggak akan cepat diselesaikan. Tapi ketika di dalam negeri itu akan lebih cepat, si dosennya juga paham terkait dengan permasalahannya, jadi permasalahannya bisa cepat selesai. Oke, bentar aku cek lagi ke Google. Bagaimana ketika interviewer melakukan challenge atas pilihan tujuan kampus kita, misal, sepertinya dengan alasan Anda ikut LPDP, Anda cukup memilih kampus di dalam negeri, tidak perlu di luar negeri. Ini berarti kasusnya di luar negeri ya. Eh, Dua hal. Yang pertama, luar negeri itu kan pasti memberikan sudut pandang yang lebih besar daripada dalam negeri. Contohnya nih ya, kalau misalnya teman-teman ngambil international taxation, terus teman-teman ngambil di dalam negeri, maka yang akan teman-teman pelajari itu adalah praktis yang apa terjadi di dalam negeri. Sementara international tax itu merupakan transaksi antar negara. Kalau misalnya kita di dalam negeri, maka skop yang kita peroleh itu lebih sempit. Tapi kalau misalnya kita belajar di luar negeri, maka skop transaksi lintas negaranya itu akan benar-benar terjadi dan akan benar-benar bisa merepresentasikan dari ilmu yang kita dapat. Contohnya kayak gitu. Kalau misal teman-teman dari sisi prodi. Kemarin ada yang di Unimap, terus dia juga ditanya kayak gitu. Dan ternyata di Unimap itu ada satu mata kuliah namanya, aku lupa deh nama mata kuliahnya apa, tapi intinya mata kuliah itu mengajarkan bagaimana kita menyampaikan
rumusan kebijakan yang kita usulkan ke pimpinan. Itu di Indonesia nggak ada. Di kampus aku juga soalnya nggak ada. Nah, itulah yang ditawarkan oleh si Wordy itu. Jadi dia menyampaikan bahwa di Unimap itu ada satu mata kuliah yang bisa membantu kita untuk menyampaikan apa sih masukan atau saran atau policy brief yang kita tawarkan ke pimpinan. Kayak gitu ya. Jadi memang larinya ke prodinya atau tadi ke implementasinya. Kalau misalnya eh, lebih relevan di prodinya itu di lintas negara, itu yang dimajukan. Tapi kalau misalnya nggak relevan, majukan dari mata kuliah yang ditawarkan. Kayak gitu. Hmm, oke. Contoh jawaban terkait kenapa pilih negara X, kenapa kampus Y. Mohon inspirasi jawaban Mas Ishak disertai analogi-analoginya. Ini, bentar, bentar. Kalau misalnya pertanyaannya kayak gini, aku yakin sih kita bisa jawab itu kalau kita benar-benar memahami bagaimana kampus dan negara kita. Ya walaupun mungkin terlepas dari alasan personal yang kita pilih ya, pasti ada. Cuman aku yakin sih ada hal lain yang bisa kita kedepankan. Contohnya nih, kita mengambil suatu prodi, ternyata prodi itu ada di seluruh negara. Terus kenapa kok kita ngambilnya di Australia misalnya ya? Aku contoh ambil Public Policy and Managementnya Unimap misal. Terus ditanya, loh kenapa kok kamu milihnya di Australia? Kenapa kamu pilihnya nggak di Amerika? Misalnya kayak gitu. Lalu aku akan sampaikan bahwa nanti ke depannya kebijakan yang aku ambil itu adalah kebijakan terkait pengelolaan aset dalam hal tanah, misalnya. Dan ternyata di Australia sudah menerapkan itu dan itu berhasil. Itu yang jadi justifikasi kenapa akhirnya aku memilih Australia. Oke. Yang kemudian contohnya eh, aku punya kasusnya itu terkait dengan layanan digital. Oke, layanan digital. Eh, Pertanyaannya gini, kamu kenapa kok ngambilnya administrasi publik? Kenapa kok kamu nggak ngambil teknik informasi yang terkait dengan layanan digital? Gitu. Aku akan bilang, Bapak Ibu, yang permasalahan yang ada di saya itu bukan bagaimana suatu aplikasi itu dibentuk atau disusun, tapi bagaimana sebuah aplikasi itu diterapkan dalam hal administrasi negara. Maka akan lebih tepat jika prodi yang aku ambil itu adalah administrasi publik, di mana permasalahan yang diatur itu terkait dengan tata kelola negara termasuk tata kelola digital. Jika saya masuk ke teknik informatika atau misalnya sistem informatika yang mana itu lebih mengedepankan bagaimana suatu sistem itu dibentuk, bagaimana suatu sistem itu dibangun, itu tidak pas dengan permasalahan yang saya hadapi. Kayak gitu ya. Oke, lanjut ke chat lagi dari Mas Hadi lagi nih. Bagaimana tips menjawab kalau ditanya apa yang membedakan kamu dengan peserta lain? Apa harus dijawab yang real-real saja atau sesuai dengan kontribusi? Mas Hadi dan teman-teman pastikan pertanyaan ini juga bisa disampaikan dalam bentuk berbeda. Contohnya nih ya, kalau misalnya wawancaranya nanya langsung kayak gini enak. Mas Hadi coba kamu sampaikan apa yang membedakan kamu dari pewawancara lain. Itu enak ya, maksudnya kita jawab, oh yang dimaksud sama pewawancara adalah apa sih pembeda kita dari peserta lain. Cuman kalau misalnya ditanyanya dalam bentuk yang berbeda, kita juga harus aware bahwa itu pertanyaan sejenis yang memiliki jawaban yang sama. Contohnya, Mas Hadi di kantor ada berapa orang ya yang eligible untuk S2? 12 Mas Isak misalnya kayak gitu. Oh, 12. Nah, dari 12 itu kenapa harus Mas Hadi yang kami terima sebagai award di LPDP? Itu contoh pertanyaan yang jawabannya itu sama dengan apa yang ditanyakan oleh Mas Hadi. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Aku akan lebih suka ketika jawaban itu dipersonalisasi, kayak tadi di awal. Jadi kalau misalnya teman-teman memang mau ngangkat, misalnya nih, yang ingin aku angkat dari sisi pembeda adalah pertama, aku punya pengalaman, yang kedua, aku pekerja keras, yang ketiga, aku usianya udah matang gitu ya, 35 udah matang banget.
Tiga hal itu ingin aku sampaikan ke pewawancara. Cuman kalau misalnya aku bilang aku pekerja keras, aku punya pengalaman, aku sudah matang, ya peserta lain juga punya hal itu kan. Tapi bagaimana hal itu supaya menjadi pembeda kita, itu kita coba personalisasi. Contohnya, berdasarkan pengalaman hidup saya yang cukup struggle, saya memiliki jiwa pekerja keras yang mungkin itu juga bermanfaat ketika nanti saya studi. Satu. Yang kedua, dengan pengalaman bekerja saya yang sudah bekerja dari 2009, maka saya yakin ini akan lebih bermanfaat dan bisa saya terapkan, lalu bisa menjadi solusi dari permasalahan yang saya sampaikan di awal ketika nanti saya selesai studi. Kemudian yang ketiga, dengan usia yang tidak lagi muda, usia yang cukup matang, saya bisa memberikan masukan kepada organisasi dari ilmu-ilmu yang saya dapat selama studi nanti. Itu. Itu adalah bentuk personalisasi dari kelebihan yang kita miliki. Jadi kalau bisa jangan terlalu general, tapi kita coba bisa kaitkan dengan apa yang telah terjadi di kita supaya hal itu bisa membuktikan oh iya memang si orang ini punya nilai tersebut, punya khas tersebut ya. Kayak aku tadi punya jiwa pekerja keras. Kalau misalnya aku bilang aku punya jiwa pekerja keras doang, tanpa menggandeng kondisi yang pernah aku alami, itu kurang kuat. Itu terlalu general. Itu semua orang juga punya. Tapi jiwa pekerja keras yang sudah dialami oleh seorang Ishak di masa lalunya, itu cuma aku yang punya. Kayak gitu, Mas Hadi. Jadi fokusnya sama apa-apa yang kita miliki real, apa yang telah terjadi, lalu dikaitkan dengan nilai general yang tadi ingin kita sampaikan ke pewawancara. Oke, Mas mau nanya sejauh apa sih rencana tesis kita akan ditanyakan khususnya untuk S2 dalam negeri? Karena kan sebenarnya untuk S2 tidak wajib menyampaikan proposal nih. Dan gimana ngelesnya kalau kita belum ada rencana judul dan lain-lain? Eh, Sebisa mungkin teman-teman setidaknya sudah punya judul, karena di case aku itu benar-benar ditanya temanya apa, lokusnya di mana, nanti metode yang digunakan apa. Aku jalur LOA ya, BTW. Terus bagaimana nanti memperoleh datanya, apakah kemungkinannya ada kendala atau enggak. Kemudian kalau misalnya nanti ternyata kasus yang aku angkat itu udah solve, gimana dengan rencana tesisnya, dosen pembimbingnya siapa? Itu ditanyanya benar-benar sampai ke situ. Makanya di akhir karena aku bisa menjawab itu semua, si pewawancaranya bilang, oh berarti untuk rencana penelitian atau rencana studinya Mas Ishak udah aman lah ya kata pewawancaranya kayak gitu. Jadi sebisa aku sih itu dipersiapkan, walaupun nggak ditanya nggak masalah. Yang penting kita udah mempersiapkan. Tapi kalau misalnya memang kita benar-benar nggak siap sama sekali, seenggaknya kan kita udah punya rencana masalah apa sih yang ingin kita selesaikan, itu aja yang kita angkat jadi tesis. Kalau misalnya kita ditanya lebih lanjut nih terkait dengan rencana tesisnya, kita bisa bilang, misalnya ditanya, Mbak Alfiana, metode yang mau dipakai apa ya ketika tesis nanti? Mbak Alfiana bisa bilang, mohon izin Bapak Ibu untuk metode yang akan saya gunakan. Saya masih belum firm metode mana yang ingin saya gunakan karena saya juga masih harus berkonsultasi dengan dosen pembimbing saya. Kira-kira dengan rencana kasus atau tema yang ingin saya angkat, baiknya menggunakan metode mana dalam penelitian nantinya gitu. Ngelesnya kayak gitu ya. Tapi kalau menurut aku sebisa mungkin sih disiapkan ya Mbak eh terkait dengan hal tersebut karena pasti kemungkinan besarnya sih ditanyain. Walaupun kemarin ada kebijakan katanya nggak harus tesis ya, cuman di kampus sih masih belum berubah, masih sama terkait dengan syarat kelulusannya. Oke, eh Mas Andri, untuk pertanyaan yang ditanyakan berulang-ulang, apakah kita harus jawab dengan jawaban yang sama? Karena saya merasa pewawancara kurang puas dengan jawaban saya, namun jika saya jawab berbeda, apakah nanti jadi pelin-pelan? Gini, bisa jadi benar yang diinginkan pewawancara itu belum dijawab oleh Mas Andri, jadi belum didapat. Kalau misalnya pertanyaannya diulang, itu bisa jadi juga bentuknya adalah konfirmasi. Apakah seseorang ini konsisten dengan jawabannya atau tidak? Nah, sarannya adalah ketika pertanyaan itu berulang, Mas Andri bisa bilang, seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, bahwa bla 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 bla, baru ditambahin. Kira-kira arahnya kemana sih si pewawancara ini pengennya gitu. Jadi nggak dengan jawaban yang berbeda langsung, tapi
merecall dulu jawaban yang sebelumnya, lalu ditambahkan dengan tambahan pembahasan di pertanyaan berikutnya. Gitu ya, Mas Andri. Oke, Mas Irfan lagi. Selain beberapa alasan yang sudah saya siapkan, apakah bisa juga, Mas, bahwa negara tujuan saya memiliki kerjasama dengan dari bentar ya. Nah, eh, wajar sih ya kalau menurut aku Mas Irfan ketika Mas Irfan ditanya apa yang akan kamu lakukan untuk meningkatkan hubungan bilateral antara Bea Cukai Indonesia dengan Australian Border Force. Karena memang Mas Irfan membuka ruang untuk pertanyaan tersebut dengan menjawab banyak kerjasama G2G dengan Bea Cukai Indonesia dari mulai Human Resource Management sampai peningkatan pengamanan dalam aktivitas anti smuggling. Kalau bisa, coba Mas Irfan jawabnya lebih diarahkan ke Mas Irfan sudah punya jawaban dari pertanyaan lanjutan atas respon tersebut, gitu. Jadi jangan membuka suatu ranah yang bisa menimbulkan pertanyaan yang kita bahkan belum siap untuk jawabannya. Bisa kok itu bisa kayak gitu. Jadi eh, istilahnya sih bukan kita menyetir pewawancara ya, tapi kita mengarahkan bagaimana pewawancara menuju pertanyaan dari jawaban yang telah kita siapkan. Kayak gitu. Oke, aku balik ke banyak ternyata ya. Tadi sampai oke ini. Bagaimana menjawab pertanyaan psikolog yang tidak ada benar salah? Misal ikan besar di kolam kecil atau ikan kecil di kolam besar atau pertanyaan-pertanyaan sejenis lainnya. Ketika kamu memiliki sebuah bahtera, kemanakah bahtera itu akan kamu bawa? Itu pertanyaannya terjadi. Atau ketika kamu punya kesempatan untuk melempar karet, ada pilihan tiang yang dekat tapi besar atau tiang jauh yang jauh tapi kecil. Mirip-mirip sebenarnya ya. Atau ketika kamu berada di hutan, kamu pengen makan rusa, lalu yang ada hanya burung, apa yang akan kamu lakukan? Hal-hal semacam itu lebih ke bagaimana kita merasionalkan jawaban kita sih kalau yang aku lihat ya. Karena kan memang aku sempat tanya ke psikolog di kantor aku, untuk pertanyaan-pertanyaan kayak gitu ada nggak sih standar baku menjawabnya? Kata dia enggak. Tapi memang lebih ke bagaimana kita merasionalkan jawaban kita, justifikasi kita atas jawaban kita apa. Misalnya si ikan tadi, dua-duanya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Bahkan ketika kita jawab, kita mau jadi ikan kecil di kolam besar. Pasti kan ada reasonnya ya. Ketika kita memilih jadi ikan kecil, maka akan ada ruang kita untuk menjadi besar. Kita akan ada ruang untuk belajar. Kita akan ada ruang untuk berkembang di kolam tersebut. Atau sebaliknya, ketika kita memilih ikan besar di kolam kecil, kita bisa bilang, dengan kemampuan yang saya miliki, dengan kapabilitas yang saya miliki, saya ingin melindungi orang-orang, dalam hal ini ikan-ikan kecil lainnya yang ada di kolam besar tersebut, sehingga tidak dimangsa oleh predator. Misalnya seperti itu. Itu adalah bentuk justifikasi dari jawaban yang kita pilih terkait pertanyaan psikologi. Jadi nggak ada jawaban benar salah, tinggal bagaimana kita mengarahkan jawaban kita, lalu kita kaitkan dengan nilai yang ingin kita tawarkan. Selanjutnya, bagaimana mengakomodir usulan dari interviewer tapi tetap mempertahankan posisi kita. Misal, kenapa kamu tidak ambil jurusan A saja padahal tujuan kita jurusan B? Kalau untuk jurusan, menurut aku ya karena kita udah paham betul dengan apa yang kita mau, kalau bisa sih malah jangan sampai bisa digoyang untuk hal-hal yang memang kita udah yakin dan kita paham. Karena sekalinya kita goyang berarti kan kita ragu ya. Contohnya misalnya nih, aku mengelola SDM, contohnya. Lalu aku akan mengambil prodinya ilmu komunikasi. Terus ditawarin sama si pewawancara, kok kamu ngambilnya ilmu komunikasi sih? Kamu tuh lebih cocok ngambil MM loh. Nanti konsentrasinya ngambil konsentrasi manajemen sumber daya manusia, misalnya kayak gitu. Kalau menurut aku, kita tetap kekeh dengan ilmu komunikasi, tapi dengan tidak merendahkan opsi yang ditawarkan dari pewawancara. Caranya seperti ini.
Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas sarannya. Mungkin benar menurut Bapak kalau dengan latar belakang pekerjaan saya lebih tepat mengambil manajemen sumber daya manusia. Tetapi dalam kasus yang saya hadapi, saya memiliki permasalahan terkait dengan komunikasi intrapersonal antara saya dengan pegawai yang saya tangani. Maka menurut saya ilmu komunikasi itu lebih pas karena di prodi ilmu komunikasi dibahas terkait dengan bagaimana komunikasi intrapersonal kita dan bagaimana komunikasi interpersonal kita yang bisa membantu saya menyelesaikan permasalahan yang tadi saya sampaikan. Gitu. Jadi kalaupun misalnya memang kita mau coba terima usul dari pewawancara, caranya seperti itu, tapi kita sampaikan bahwa dengan latar belakang kita, dengan latar belakang permasalahan yang kita sampaikan, menurut kita lebih pas adalah prodi yang kita pilih karena mata kuliah yang ditawarkan itu lebih sesuai, kayak gitu. Jadi jangan goyang di prodi, karena sekalinya kita goyang, eh, aku akan kalau dari sisi aku ya pewawancaranya akan melihat bahwa kita nggak firm dengan apa yang akan kita pilih seperti itu. Oke, bagaimana apabila ditanyakan kenapa belum megang LOA, apa yang sudah dilakukan agar menunjukkan bahwa kita serius? Ini aku dapat dari temen yang di luar negeri dan jalurnya adalah dia non LOA. Terus ketika aku tanya kok milihnya non LOA, kenapa nggak LOA? Jawaban dia dan menurut aku baik dan bagus adalah seperti ini. Aku pengen masuk kuliah dengan sesuatu yang pasti, di mana aku sudah memiliki penyandang dana untuk kuliah aku, dan aku sudah bisa langsung menentukan prodi apa yang ingin aku tuju. Makanya aku memilih jalur non-LOA ketika aku ingin punya penyandang dana terlebih dahulu, aku ingin pasti aku sudah menjadi seorang awardee LPDP terlebih dahulu, baru aku propose ke kampus. Kalau misalnya ditanya terus buktinya apa kalau kamu serius ya kita bisa bilang kita sudah mempelajari timeline dari seleksinya, kita sudah mempelajari syarat-syaratnya, kita juga sudah memiliki kelengkapan syarat-syarat yang dibutuhkan sehingga kita lebih eh, yakin meyakinkan si pewawancara bahwa pemilihan LOA dan tidak memiliki LOA ini bukan karena kita memang belum punya LOA, tapi opsi kita yang memilih kita untuk lebih firm dulu sebagai seorang wardinya, baru kita apply ke kampusnya, gitu. Oke, selanjutnya, apabila rencana tesis ternyata baru saja ditelusuri banyak juga yang sudah meneliti, argumentasi apa yang bisa disampaikan untuk memperkuat topik penelitian yang sudah terlanjur dirilis di esai sebagai topik penelitian? Oke, eh, ini kan kita pasti berangkat dari permasalahan yang dihadapi di unit kerja kita ya. Terlepas nanti apakah semua orang mengangkat tema yang sama, nggak aku yakin sih masing-masing orang walaupun prodinya sama, untuk kasusnya pasti berbeda. Dan kalau misalnya di challenge seperti itu, bisa kita bilang, mungkin sudah banyak yang meneliti terkait dengan international taxation di unit kerja saya. Tapi yang ingin saya angkat adalah dari sisi apakah nanti mungkin penerapan P3B-nya, apakah mungkin dari implementasi yang sudah dilakukan di negara tujuan kuliahnya yang sudah berhasil, seperti itu. Jadi kita bisa menjelaskan spesifik apa sih yang kita ingin teliti dari kasus yang sama tadi. Kayak misalnya aku, kalau misalnya aku ngambil MKP kan nggak semuanya, walaupun semuanya mungkin milih MKP juga, cuman kan spesifikasi yang ingin dibahas itu nanti berbeda-beda tiap orangnya. Dan aku yakin juga rencana tesis juga kayak gitu. Oke, jika ditanyakan kontribusi apakah pasti akan tercapai atau berhasil, apa parameter bahwa itu akan berhasil dijalankan? Aku kemarin ditanya, kalau misalnya ini nggak selesai gimana? Ya kita bisa bilang, dinamisasi itu sangat pasti dan ini akan sangat dinamis terkait dengan bagaimana nanti proses seiring berjalannya waktu. Kalaupun misalnya ternyata butuh perubahan, itu tidak menutup kemungkinan untuk kita melakukan modifikasi dari rencana kontribusi yang ingin kita sampaikan. Yang jelas, rencana kontribusi awalnya adalah seperti yang kita sampaikan di esai, tapi kalaupun misalnya harus ada perubahan, itu tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan.
Tergantung bagaimana nanti situasi dan kondisi setelah kita lulus nanti. Ya. Tiga pertanyaan terakhir. Jika salah satu universitas kita ada update bahwa mereka tidak membuka program yang kita incar, apakah sebaiknya menyampaikan ke pengacara di awal? Ya, contohnya adalah ini kemarin untuk psikologi, terus apa sih konsentrasinya profesi apa gitu. Ternyata ada aturan baru yang itu ditutup. Itu harus disampaikan kenapa? Karena nanti akan ada perbedaan terkait dengan prodi yang dipilih dengan arah ke depannya. Dan kalau misalnya kita sampaikan hal tersebut, itu juga jadi kayak semacam kita tuh tahu dengan update dari permasalahan atas prodi yang kita pilih. Jadi nilai plus sih kalau menurut aku ya. Itu untuk pemilihan prodi. Nextnya, bagaimana supaya bisa menjawab pertanyaan sambil tersenyum? Karena disarankan tersenyum saat wawancara. Terutama untuk peserta yang nervous dan mukanya memang default kenceng dari sananya. Oke, teman-teman bisa bikin tulisan di sticky notes, terus tempel di samping kamera laptop teman-teman, tulis aja senyum. Kan kita kalau misalnya wawancara kayak gini pasti ngeliatnya ke kamera ya, walaupun ada beberapa yang lihat ke layar. Cuman ketika tulisannya adalah di laptop kita, itu kita langsung ingat, oh iya kita harus senyum, gitu. Jadi langsung ditempel di sisi kamera kita. Itu bisa bermanfaat sih. Ada beberapa orang yang melakukan hal tersebut, termasuk kalau kita misalnya ada angka yang ingin kita sampaikan tapi kita lupa, kita bisa ditulis di sticky notes kecil terus kita tempel di sisi kameranya buat merecall kalau angka yang kita butuhkan itu nilainya segitu. Itu juga bisa. Oke, terakhir nih yang di Google Slide. Batasan prestasi dan keorganisasian sebagai leader pada saat apakah masih relevan? Masih, karena itu kan kita sampaikan juga di CV ya. Memang kalau misalnya baiknya itu 3 tahun atau 5 tahun terakhir. Cuman kalau misalnya kita memang 3 sampai 5 tahun nggak ada, apalagi kita nih yang yang sudah bekerja, lingkupnya itu hanya pekerjaan dan rumah, itu kan akan berat untuk memunculkan aktivitas organisasi. Ya udah recall aja. Aku waktu kemarin yang di recall adalah kegiatan di kampus. Karena memang yang lagi banyak kegiatan leadershipnya kan di kampus ya. Itu yang disampaikan. Kayaknya pewawancara juga nggak ngelihat relevansi dari rentang waktu deh yang disampaikan. Tapi ketika memang itu kita alami sendiri, kita bisa menjelaskan detail kegiatan, detail kondisinya, itu bisa diterima sama si pewawancara. Oke, itu dari aku. Ubay masih ada nggak? Bay mau nambahin nggak, Bay? Nah, Halo, nah, Ubay mau nambahin? Silakan. iya, udah sebenarnya udah lengkap banget sih, Sa. Cuman mungkin ada beberapa yang perlu aku highlight kali ya. eh sebentar. Iya, tadi Ishak udah jelasin ya terkait eh tes nanti. Memang intinya itu adalah pembahasan tentang CV dan esai. Jadi sebaiknya teman-teman itu memahami apa yang teman-teman tulis gitu. Karena beberapa mock up yang pernah saya lakukan di mock up pertama selalu teman-teman itu ternyata lupa apa yang pernah ditulis gitu. Jadi tolong dibaca esainya. Terus kalau saya tuh membiasakan ke beberapa teman-teman yang bertanya ke saya, jawaban saya itu tolong buat satu pohon pertanyaan dan jawaban gitu. Jadi kita buat peta atau pohon pertanyaan jawaban. Semakin lebat pohon yang kita buat, maka nanti kita semakin menguasai esai yang telah kita tulis. Itu sih. Jadi dan trik dalam menghadapi pertanyaan saat tes itu benar yang tadi Isak bilang, usahakan menjawab yang kita pahami, jangan sok tahu. Kalau sok tahu nanti jadi bumerang buat kita ketika pertanyaannya bercabang dan kita nggak bisa jawab. Terus tadi proposal S3 ya. Beberapa teman diskusi saya yang sudah S3 itu menyarankan untuk mempersiapkan apa ya, semacam bukti gitu ya, yang di print. Bisa itu email, bisa itu
itu apa WhatsApp gitu, bukti kalau sudah ada pembahasan proposal dengan promotor kah atau calon nanti pengujinya gitu, kalau bisa di print dan ditunjukkan ketika ditanyakan. Tapi terus yang terakhir nih dari saya paling ini, eh, bisa dibilang kan kita ini itu secara nggak langsung diajari Ishak gitu ya, dengan cara menjawab, terus diajari juga mungkin nggak cuman kegiatan ini doang, jadi di kegiatan lain juga ada juga yang seperti ini. Kecenderungannya teman-teman itu meniru jawaban mock-up lain gitu. Padahal yang dicari LPDP itu bukan yang orang yang seragam. Jadi mungkin Ishak juga merasakan waktu persiapan keberangkatan ya. Beberapa orang yang dipilih oleh LPDP itu orang-orang yang memiliki karakter yang kuat. Jadi saran saya teman-teman itu harus ikut atau mengikuti apa namanya mock-up yang di share publik, tapi bukan berarti itu menjadi patokan untuk dijiplak gitu ya. Karena kebetulan yang tahap satu kemarin, yang sekarang kuliah bareng saya itu dulu eh, saya bantu lah ya, saya teman sharing lah ya. Nah, dia tuh cerita waktu dia tes substantif itu dia cerita kalau pewawancaranya semacam bukan komplain ya, nyelotok gitu. Ini kenapa semua semua interviewee kok ketika ditanya dosen untuk nanti tesis jawabannya sama semua ya nama dosennya gitu. Jadi kalau bisa teman-teman boleh sih sama, cuman kalau bisa alasannya itu benar-benar personal atau sesuai dengan studi tesisnya, jangan terlalu apa namanya general gitu. Jadi ini jadi bumerang juga ya buat kita semua. Jadi kalau ikut mock up gitu atau nonton mock up, kecenderungannya tuh kita jadi niru jawabannya gitu. Jadi usahakan nggak seperti itu karena LPDP itu mencari awardee yang memiliki karakter yang kuat. Dan kalau yang saya lihat, kalau dulu mungkin memang LPDP itu mencari calon-calon pemimpin gitu ya. Kalau yang sekarang saya lihat sepertinya LPDP itu justru mencari orang-orang yang bisa public speaking, yang tahu maunya apa dan dia tahu cara mengutarakannya seperti apa gitu. Terus tadi ini jadi relate ke pertanyaan apa namanya, apakah harus menyampaikan pengalaman menjadi pemimpin itu. Menurut saya itu nggak perlu, tapi saya yakin teman-teman nih yang jadi gini, teman-teman nih yang eh, berpikiran untuk melanjutkan studi lagi gitu, itu saya yakin pasti pernah ikut suatu kegiatan organisasi gitu. Jadi itu perlu disampaikan karena kenapa begitu? Karena orang yang pernah ikut kegiatan berorganisasi itu cenderung lebih kuat atau sanggup kalau nanti ikut S2 gitu. Karena S2 atau S3 itu beda banget sama S1 secara strugglingnya ya. Paling itu sih, Syak. Oke Bang, thank you. Nah, nambahin juga dari yang disampaikan sama Bang Ubay, kalau misalnya di kasusnya Ubay tadi kan dibilang, ini kok orang-orang kalau misalnya disebutin siapa dosen pembimbingnya nyebutinnya cuma satu nama sih, kan itu jadi kecurigaan ya sama si wawancara. Walaupun mungkin memang si dosennya ini juga cukup terkenal dan memang expert di bidang tersebut gitu. Lebih ekstrim lagi ada kemarin ditanyainnya kayak gini, Masnya ikut mock up interview ya? Siapa Wardi yang bantu? Ditanyanya sampai kayak gitu. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa bisa sampaikan, kalaupun misalnya memang teman-teman ada melakukan nonton, sampaikan bahwa memang teman-teman melakukan eh, nonton mock up, pelatihan-pelatihan terkait dengan jawaban wawancara. Cuman jangan sampai menyebutkan siapa Wardi yang bantunya, karena aku nggak ngerti ya tujuan dari si LPDP-nya gimana. Cuman kita sama-sama menjaga nih, jangan sampai dengan disebutkan namanya nanti malah jadi bermasalah buat si wordingnya itu ya. Nah, kemudian kita batasin sampai jam berapa ini? Ini udah 00.28. Mas Henry, Mas gimana cara jawab apa yang akan kamu lakukan kalau tidak lolos di tahap 2 tahun ini? Ini pertanyaannya juga ditanyain ke aku, Mas Henry. Dan aku bilang kayak gini,
Jujur Pak, untuk tidak lolos tidak ada di opsi saya. Aku bilang kayak gitu. Tapi jika memang hal itu terjadi, saya sudah membuat mitigasi atas kondisi tersebut. Saya sudah memperpanjang LOA saya sampai Agustus 2023 untuk mengatasi kalaupun misalnya saya tidak lolos di tahap 2 ini, saya mencoba lagi di tahap berikutnya. Kayak gitu. Atau kalau misalnya Mas Henry juga mau sampaikan, kedepankan dulu Mas Henry positif dan yakin akan lolos, terus sampaikan juga mitigasi kalau misalnya tidak lolos, yang akan Mas Henry lakukan apa. Misalnya dengan memperbaiki lagi CV dan esai, lalu melakukan mock up, lalu melakukan review atau diskusi dengan ini supaya nanti di batch berikutnya lebih siap, kayak gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Mas Adi, izin memberikan closing statement tapi gak dikasih izin. Kalau misalnya nggak dikasih izin, nggak usah maksa. Kalau misalnya nggak dikasih izin, langsung aja, oh baik, terima kasih Bapak Ibu atas kesempatan dan wawancaranya, saya undur diri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, misalnya kayak gitu. Jangan ketika bisa udah kita minta izin, terus nggak dikasih izin, terus kita tetap ngotot nyampein gitu, itu udah pasti dinilai jelek banget sama pewawancaranya. Gitu ya, teman-teman. Oke ya Mas Zaki, izin Mas, apakah membawa notes itu memang dibolehkan saat wawancara? Apakah pewawancara tidak masalah apabila terlihat kita sedang mengecek notes? Yang pertama, di aturan tidak ada yang menyatakan bahwa tidak diperbolehkan membawa atau melihat catatan. Aku lupa deh, untuk wawancara itu ada, kan memang akan diputar kamera 360 derajat. Cuman aku nggak ada di di memori aku nggak ada disuruh liatin mejanya harus kosong. Karena kalau mejanya harus kosong tuh pas tes TOEFL sama tes TPA kalau nggak salah. Jadi asumsinya memang tidak dilarang. Tapi tidak akan sempat teman-teman kalau misalnya teman-teman terus mau buka-buka catatan gitu ya. Itu nggak akan sempat. Apalagi kalau kita ini zoom, yang dilihat adalah frame, itu akan sangat terlihat kalau misalnya teman-teman ngelirik ke bawah atau ngelirik catatan. Jadi mau nggak mau teman-teman memang harus memahami itu semua di luar kepala. Adapun yang aku bilang tadi terkait dengan notes ditempel di eh, laptopnya, itu hanya sebatas kayak misalnya kita mau ngingetin poin-poin yang harus kita sampaikan kan, kalau poin-poin nggak satu kalimat ya, jadi benar-benar misalnya A, B, C, D ditempel di situ. Atau angka yang kita mau bawa terkait dengan koreksi BPK atau temuan BPK kita tempel di samping kamera. Itu hanya sebagai pengingat, tapi bukan berarti kita mencari jawaban di catatan kita, itu nggak akan mungkin, nggak akan sempat, dan itu akan sangat terlihat oleh pewawancara. Gitu, Mas Zaki. Oke, eh, teman-teman udah 0031. Mungkin aku batasi lagi sampai 3 pertanyaan lagi kalau masih ada. Kalau nggak ada kita akhiri untuk sesi sharing kita pada kesempatan malam sampai pagi hari ini. Ada lagi? Kalau nggak ada kita tutup. Cukup ya sepertinya. Baik, kalau misalnya cukup, terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktunya di tengah-tengah, bukan kesibukan ya, di tengah-tengah waktu istirahatnya. Mohon maaf kalau misalnya waktu pelaksanaannya tidak cukup ramah, tapi aku berharap sih teman-teman setelah mengikuti sesi sharing ini nggak sia-sia gitu ya, teman-teman udah menyisihkan waktunya di tengah malam, eh, bisa ada hal yang teman-teman bawa untuk proses seleksi besok. Semoga apa yang kami sampaikan, aku Ubay sampaikan, bisa bermanfaat buat teman-teman. Seperti yang Ubay tadi, ini adalah contoh, jangan benar-benar diplek-diplek ditiru. Nanti silahkan teman-teman modifikasi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi teman-teman masing-masing. Dari aku cukup sekian, mohon maaf kalau misalnya ada hal-hal yang kurang berkenan ketika proses penyampaian. Nanti untuk recordingnya aku share di grup, baik yang teman-teman Hunter ataupun yang dari grup persiapan tes seleksi substansi di Telegram, sama nanti aku akan share juga di YouTube. Oke, aku cukupkan ya teman-teman. Makasih banyak dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses buat tes wawancaranya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas.